Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Mitra Kominfotik, hari ini Kabar Gorontalo Sepekan akan mengajak Anda untuk melihat langsung gebyar UMKM yang berlangsung di Gedung Bele Limpui Kota Gorontalo hari ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu liputan berikut ini. Pemerintah Provinsi Gorontalo secara resmi memulai tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahap 2 pada hari ini Jumat 25 April 2025. Seleksi PPPK tahun 2025 ini akan diikuti sebanyak 2.236 pegawai honorer di lingkup Pemprov Gorontalo. Untuk setiap pelaksanaan ujian yang dilaksanakan di kantor UPT BKN Gorontalo yang baru, diikuti 100 peserta per sesi. Jadwal seleksi berlangsung dari 25 April hingga 3 Mei 2025, atau selama 9 hari ke depan. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Zudan Arif Fahrullah berkesempatan meninjau langsung sekaligus membuka pelaksanaan PPPK tahap 2 ini. Didampingi Wakil Gubernur Ida Syahidah Rosli Habibi itu, Zudan memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh peserta. Lebih lanjut, mantan PJ Gubernur Gorontalo periode 2017 itu menjelaskan bahwa seleksi PPPK tahun ini akan difokuskan pada penyelesaian tahap 1 dan tahap 2, yang mana ini merupakan bentuk afirmasi terakhir. Kedepan, seleksi akan sepenuhnya menggunakan sistem berbasis kompetensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN. Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rosli Habibi menyampaikan hal serupa. Ia mendoakan kesuksesan dari para pegawai honorer di Pemprov yang sedang berjuang untuk menjadi PPPK. Menurutnya, selain belajar dengan sungguh-sungguh, disiplin waktu dan ketepatan hadir di ruang ujian adalah kunci dari keberhasilan. Mitra Kominfotik, acara yang digelar oleh Pemprov Gorontalo bekerja sama dengan Kantor Bank Indonesia dan juga Dekranasda ini dibuka langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yang juga dirangkaikan dengan pelantikan Ketua dan Pengurus Dekranasda 2025 hingga 2030. Provinsi Gorontalo akhirnya memiliki kantor unit pelaksana teknis Badan Kepegawaian Nasional atau UPT BKN. Unit di bawah kantor regional 11 Manado itu diresmikan oleh Kepala BKN Republik Indonesia, Zudan Arif Fahrullah, Jumat 25 April 2025. Mantan PJ Gubernur Gorontalo 2017 itu menyebut kantor UPT BKN Gorontalo memiliki kisah yang panjang, melewati 3 generasi gubernur sebelum benar-benar diresmikan, melewati juga 3 masa kepemimpinan Kepala BKN RI. Kehadiran UPT BKN di Gorontalo merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk memperkuat sistem manajemen ASN. Gedung 3 lantai itu disebut salah satu yang termegah di Indonesia selain Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Kepala Regional 11 BKN Manado, Ahmad Syauki, mengungkapkan bahwa pembangunan kantor ini dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN tahun anggaran 2024 yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Beberapa layanan unggulan yang akan diberikan di UPT BKN Gorontalo ini meliputi pelaksanaan seleksi CAT untuk CPNS dan PPPK, penilaian kompetensi ASN, ujian dinas, hingga layanan penelitian untuk peningkatan pangkat PNS.
Dengan kehadiran gedung baru ini diharapkan pelayanan kepegawaian di wilayah Gorontalo semakin optimal dan profesional. Belum lama saya lewat masih pagar. Ya, mungkin setahun saya nggak lewat di sini, jadinya langsung berdiri bangunan yang sangat indah ini. Nah, tentunya saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat datang kepada Pak Prof. Judan, juga selaku Kepala Badan Ujian Nasional yang ketiga kali hadir di Provinsi Gorontalo. Hari Jumat Barokah memberikan barokah kepada kita semua, memberikan rahmat untuk kita semua. Mitra Kominfotik, selain stand UMKM, di sini juga tersedia layanan HKI dari Kementerian Hukum Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo, layanan izin edar BPOM, dan juga layanan sertifikasi halal dari BPJPH Provinsi Gorontalo, dan masih banyak lagi. Program tanam jagung Polda Gorontalo mulai berbuah manis. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Kapolda Gorontalo Irjen Pol R. Eko Wahyu Prasetyo, dan Bupati Gorontalo Sofyan Puhi melaksanakan panen bersama di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Senin 21 April 2025. Panen jagung dilakukan dengan mesin combine harvester. Gubernur, Kapolda, dan Bupati Gorontalo masing-masing mengemudi satu mesin panen kombinasi. Korps Tribata Gorontalo ditargetkan untuk menanam jagung seluas 22.500 hektar untuk mendukung target nasional Polri yakni 1,7 juta hektar. Program yang menjadi bagian dari ketahanan pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo. Gubernur Gusnar menyambut baik program yang dikerjasamakan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu. Menurutnya personil Polri dan TNI memiliki peran strategis karena berada di tengah-tengah masyarakat hingga pelosok desa. Selain program tanam jagung, Gusnar menyebut akan ada program tanam padi sawah yang akan dikerjasamakan dengan TNI. TNI juga akan berkontribusi untuk program ketahanan pangan nasional di setiap daerah, termasuk Gorontalo. Sama-sama kita di sini untuk terus bertemu dengan masyarakat, memberikan spirit dan semangat bagi mereka agar supaya terus bertani dan khususnya untuk menanam jagung. Dan nanti setelah ini ada program lagi khusus untuk padi sawah, nanti kerjasama kami dengan Pak Danren. Jadi hari ini jagung dengan Pak Kapolda, nanti akan dilakukan lagi pengembangan padi sawah, panen padi atau penanaman padi dengan Pak Danren. Sudah tentunya terus bersama Pak Bupati Kabupaten Gorontalo dan para bupati lainnya di Provinsi Gorontalo dalam rangka menyukseskan program swasembada pangan yang digagas dan dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Sementara itu harga jagung selalu menjadi buah bibir petani di setiap musim panen, tidak terkecuali petani jagung Gorontalo. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Gusnar meminta agar Bulog menyerap jagung petani di harga Rp5.500 per kilogram untuk kadar air 14%. Penetapan harga jagung menjadi domain Badan Pangan Nasional melalui SK nomor 18 tahun 2025 tentang penetapan harga pokok produksi jagung. Ketentuan ini menjadi landasan bagi Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung untuk memperkuat stok cadangan jagung pemerintah atau CJP. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian Muljadi Demario menjelaskan langkah-langkah pemerintah untuk membantu petani mewujudkan kadar air jagung 14%. Pihaknya rutin menganggarkan bantuan lantai jemur bagi kelompok tani. Untuk mendukung program perluasan area tanam atau PAT jagung kerjasama Polri ini, Pemprov Gorontalo sudah mengalokasikan Rp8,2 miliar untuk luas tanam 13.749 hektar. Diharapkan hingga akhir tahun target 22.500 hektar bisa tercapai. Mitra Kominfotik, gebiar UMKM ini diramaikan puluhan hingga ratusan UMKM. Mulai dari 40 UMKM kuliner yang ada di halaman Belelimpui
dan juga 150 UMKM dari kabupaten kota dengan pameran produknya yang mengisi dalam gedung Balai Limbu I. Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima dividen dari Bank Sulawesi Utara Gorontalo atau BSG tahun 2024 sebesar 11.523.134.919 rupiah. Penyerahan dilakukan oleh Branch Manager BSG Cabang Gorontalo, Yuningsih Gobel, kepada Kepala Badan Keuangan Syukril Gobel. Acara yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Senin 21 April 2025 itu turut disaksikan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekda Prof. Sofyan Ibrahim, dan pejabat pengganti sementara pimpinan wilayah BSG Gorontalo, Rudianto Katili. Pemprov Gorontalo mulai menaruh saham di BSG sejak tahun 2012. Jumlah akumulasinya kurang lebih 74 miliar rupiah. Angka itu naik menjadi 77 miliar rupiah karena adanya hibah saham dari Mega Corpora selaku pemegang saham pengendali. Syukril menyebut penerimaan Pemprov dari penyertaan modal di BSG sudah lebih dari akumulasi saham yang diinvestasikan. Perhitungan itu didasari pada jumlah dividen yang diterima setiap tahun ditambah dengan dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Kalau kita total jumlah dividen yang kita sudah terima itu sebenarnya sudah 68 miliar. Kalau ditambah dengan CSR itu sampai dengan belum per posisi tahun itu kurang lebih sudah 9 miliar. Jadi sebenarnya kalau dividen sama ini sudah 78 miliar. Kalau dividen dan CSR, tapi kalau dividen sudah 68. Artinya ya sudah lebih dari 86% dari penyertaan modal kita itu sebenarnya sudah kembali. Dan harus diingat bahwa uang penyertaan modal kita tidak hilang, ada ya. Jadi dan penerimaan dividen itu menambah target PAD kita yang sudah kita tetapkan dalam RAPBD. Terkait dengan rencana penyertaan modal tambahan senilai 5 miliar rupiah, pihaknya belum bisa memastikan. Saat ini Pemprov sangat selektif dan hati-hati sejalan dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang mempersyaratkan penilaian kelayakan oleh penilaian investasi. Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada, mari kita majukan dan promosikan UMKM lokal kita dengan datang berkunjung ke Gebyar UMKM yang berlokasi di Gedung Balai Limbu I, Kota Gorontalo. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 26 hingga 28 April 2025. Demikian informasi yang telah kami sajikan, semoga dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Tiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Hai halo warga Gorontalo di mana saja Anda berada, senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program Gorontalo Baik. Masih bicara soal peternakan, kali ini kita akan mengenal UPTD Pembibitan Ternak Ayam yang berada di Desa Lonuo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Balai ini juga termasuk di bawah Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dalam pembibitan ayam kampung unggulan dan telah mampu memproduksi ribuan DOC ayam kampung yang diberikan secara gratis kepada masyarakat, khususnya peternak baik secara berkelompok maupun perorangan. Pembibitan ayam Lonuo telah berdiri sejak tahun 2012 dan kini telah memasuki usia 17 tahun.
Perjalanan panjang ini dimulai dari kelompok peternak mandiri masyarakat yang pada awalnya menghadapi kesulitan manajemen. Sehingga akhirnya UPTD Lonuo diambil alih oleh pemerintah provinsi. Jumlah produksi DOC atau bibit ayam sebanyak 1.000 ekor setiap minggu, baik produksi yang ada di UPTD Wonggahu juga di Lonuo. Jumlah yang bisa lebih atau kurang ini tergantung fertilitasnya. Produksinya pun telah diatur setiap hari Rabu. Proses secara teknis kan telur ini kan kami kumpulkan dari kandang-kandang indukan. Itu setelah dikumpulkan kita tempatkan di ruang penyimpanan, sekaligus kita sortir secara teknis jadi kita pisahkan, ada yang retak, ada yang kecil, ada yang memenuhi syarat untuk masuk mesin. Setelah itu kita masukkan ke mesin pengeraman. Mesin pengeraman itu kurang lebih 18 hari. Di 18 hari itu kami kandung lagi, Bu. Kita teropong pakai senter, alat khusus. Biasanya kan ada embrionya di dalam, ada yang kosong, ada yang embrio. Itu kita pisahkan. Di umur 18 hari itu yang ada isinya, yang ada embrionya kita masukkan ke mesin penetasan. Itu di situ ada kurang lebih 3 hari. Jadi tetap umur penetasan tetap 21 hari walaupun di mesin. Bibit indukan murni di UPTD Lonuo ini didatangkan dari Balai Penelitian Peternakan Kementerian Pertanian. Pengembangan ayam kampung unggulan Balitbangtan atau KUB ini dulunya dikenal dengan ayam kur. Pengembangan terus berjalan hingga saat ini UPTD Lonuo telah mengganti jalur dari awalnya KUB 1 menjadi KUB 2, di mana ayam KUB 2 merupakan evolusi dari ayam KUB 1 dengan beberapa perbaikan dan peningkatan. Salah satu perbedaan utama ayam KUB 2 adalah pertumbuhannya yang lebih cepat dari ayam KUB 1. Untuk jumlah indukan ayam yang ada di UPTD ini sebanyak 700 ekor dengan calon indukan 1.500 ekor. Penggantian indukan sering dilakukan 1 tahun 3 kali. Hasil produksi dari Lonuo ini untuk membantu masyarakat, terutama para peternak. Cara untuk mengajukan permintaan bantuan DOC ini cukup dengan menyerahkan proposal baik dari perorangan ataupun kelompok kepada pihak UPTD. Nah, produksi kami selama ini memang full dibantukan untuk masyarakat, peternak yang berminat untuk beternak. Tidak hanya berfokus pada produksi, UPTD ini juga memiliki pendamping yang berada langsung di lapangan. Meski jumlahnya tidak banyak, semaksimal mungkin bisa untuk memberikan edukasi yang diperlukan, terutama dalam menjelaskan mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan yang baik bagi para peternak. Pertama, kaitan dengan persiapan. Jadi pada saat mereka menerima bantuan DOC itu, kami sudah bekali dengan leaflet. Ada leaflet, ada beberapa informasi penting kaitan dengan persiapan, bagaimana menghandle ayam selama di perjalanan, pada saat sampai tiba di rumah, apa yang harus dilakukan, bla bla bla, sampai ayam itu sudah hidup normal begitu ya, sebagaimana teknisnya. Termasuk juga nanti pada saat menjelang panen itu kami juga sudah mencarikan mereka pembelinya, jadi pada saat mereka kita perkirakan panen 2 bulan setengah, nomor telepon mereka itu kami sudah sebar ke pembeli, sehingga para pedagang pengumpul itu sudah bisa langsung menghubungi yang bersangkutan, dan mereka sudah bisa memperkirakan sudah berapa lama ayam di tangan mereka, sehingga pada saat mereka panen rata-rata mereka tidak banyak mengalami kesulitan. Hal ini sejalan dengan program yang digagas Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail untuk beternak ayam kampung sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ide ini tercipta saat Gubernur Gusnar mengunjungi UPTD Balai Pembibitan Ternak di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Dalam program tersebut, anak ayam atau DOC akan dibagikan secara gratis kepada kelompok masyarakat
untuk dikembangkan dan membantu meningkatkan pendapatan. Agar program ini berjalan dengan efektif, setiap penerima harus terdata dengan benar dan terus dipantau. Keinginan Gusnar pada awal proses pemeliharaan anak ayam kampung akan dilakukan pendampingan kepada para peternak, agar memberikan pemahaman kepada peternak tentang praktik-praktik baik serta pengelolaan ternak ayam yang efektif, efisien, dan menghasilkan. Demikian Gorontalo Baik edisi UPTD Lonuo. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi pada edisi berikutnya. Dadah, bye-bye.